Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan review debat pendeta Ezra Sorul dan Bangke. Itu satu, siapa itu yang ngomong kosong bilang sekolah di Haifa tuh siapa? S3 di Haifa tuh? Bangkai gitu. Bangkai. Sudah diduga, Bangke hanya datang bawa congol. Apa yang dibawa Bangkai semalam tidak mencerminkan orang yang punya kualitas akademis. Kenapa saya katakan begitu? Topik diskusinya saja Bangkai tidak mengerti. Saya lagi, ini aja ya. Maka berteriaklah mereka, nyala dia, salibkan dia. Lalu dia yang di bawah tuh, ini gambar saya dibuang aja, saya nggak perlu lihat ini. Ya ini nggak berguna buat para muslimin wal muslimah. Gedein lagi, ya. Di 1916 harus bisa baca. Oke, naikkan. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Udah 10 minutes sudah, ya. Jadi Pilatus sebetulnya tidak percaya ketika Yesus dikatakan sudah mati. Kenapa? Karena Pilatus baru lepas Yesus untuk jalan ke Golgota jam 12. Jam 12 baru jalan itu. Oke, berikutnya Dani. Alasan Pilatus tidak percaya Yesus sudah mati karena the cross journey, how far did Jesus carry his cross, dari Christian Pure website menuliskan for how many hours did Jesus Christ walk with the cross. Itu baca tuh, itu saya terjemahkan itu. Yesus Kristus memanggul salib selama sekitar 3 jam. Mari kita tempatkan, mari kita berpikir cepat dan kita tempatkan pada tempat yang proporsional. Semua 3 kitab sinoptik dan ditambah Yohanes percaya bahwa Yesus mati jam 3. Lalu di dalam Markus dan Yohanes dituliskan begini, Pilatus baru lepas Antua yang kita sama-sama hormati beliau itu, Yesus jalan jam 12. Perjalanan dari tempat Gabata itu, dari tempat Litrostrotos itu sampai ke Golgota pada saat itu diperkirakan 3 jam. Jadi sebetulnya dia baru jalan 3 jam, sudah jam 3. Bagaimana Pilatus percaya? Sedangkan come on, jangan tampilkan ini lagi, minta tolong. Saya nggak mau, ayo, saya tersendat. Maaf ya, jangan marah ya. Perhatikan, the history and pathology of crucifixion. Pada bagian abstrak yang menulis, kematian yang dilakukan dan dirasakan oleh para tertuduh serta orang-orang yang disalibkan itu dibuat sedemikian rupa oleh Roman Empire. Soldiers bikin paling cepat 6 jam, sekali lagi, paling cepat 6 jam. Itu pun sudah dihitung melalui pemukulan flagellum. 3 cambuk, tapi ada tersangka, orang Ambon bilang tersangka takai. Jadi kalau ditarik hancur belakang, itu pun sudah dihitung. Berikutnya. Barusan Bangkai mengutip satu artikel dan hanya membaca abstrak dari artikel tersebut. Pada bagian abstrak artikel tersebut mengatakan kematian biasanya setelah 6 jam. Padahal jika kita membaca isi dari artikel ilmiah tersebut, justru mengatakan begini. Pada bagian The Crucifixion Process atau proses penyaliban, dikatakan di sana, para prajurit membagi pakaian korban di antara mereka sendiri dan menunggu kematian yang rata-rata memakan waktu 3-4 jam hingga 3-4 hari. Dari sini kita buktikan bahwa Bangkai tidak membaca keseluruhan artikel yang dia kutip. Sungguh memalukan. Teman-teman bisa baca sendiri keseluruhan artikelnya. Berikutnya. Berangkat jam 12, perjalanan 3 jam baru nyampe dia mati. Pilatus nggak percaya. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea dan ia murid Yesus. Ada seorang kaya namanya Yusuf Arimatea. Dia adalah Sanhedrin. Orang yang di Kenneth juga, orang yang duduk di antara para anggota DPR dan senator sekarang. Dan dia juga termasuk rabai juga. Dia datang kepada Pilatus untuk minta mayat Yesus. Di sini saya beri judul, Joseph Arimatea tahu Yesus belum mati sebetulnya. Kenapa? Kalau dia tahu Yesus mati, dia tidak mungkin datang lalu dia turunkan mayat itu, jenazah itu, karena tidak boleh bersentuhan dengan mayat menurut orang Yahudi, itu najis 7 hari. Barusan Bangkai juga bicara soal orang Israel tidak boleh menyentuh mayat dengan alasan menjadi najis, karena besoknya mereka akan merayakan Paskah. Padahal kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, sudah ada aturan bagi orang Israel yang ingin merayakan Paskah, tapi mereka najis oleh mayat.
Mari kita buka Bilangan 9 ayat 6-10. Judul perikopnya adalah Ketetapan-ketetapan mengenai perayaan Paskah. Di sana dikatakan, tetapi ada beberapa orang yang najis oleh karena mayat, sehingga tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka datang menghadap Musa dan Harun pada hari itu juga. Lalu berkata kepadanya, sungguh pun kami najis oleh karena mayat, dengan dasar apakah kami dicegah mempersembahkan persembahan bagi Tuhan di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan? Lalu jawab Musa kepada mereka, tunggulah dahulu, aku hendak mendengar apa yang akan diperintahkan Tuhan mengenai kamu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena mayat, atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi Tuhan. Jadi alasan bangkai tadi tidak berdasar, orang Israel tetap bisa merayakan Paskah, meski menyentuh mayat. Ada masalah di sini. Di dalam ayat, bukan masalah ya, bukan masalah. Maksudnya perlu kita lihat secara detail lagi. Di Yohanes 19:38 dan 40 ada tulisan soma sebagai mayat. Muslimin wal muslimah rahimakumullah bersama para tuan dan puan guruku dari Kristen, para pendeta yang terhormat dan ahli teologi. Ini dua kata yang berbeda. Mayat itu petoma, bukan soma. Mayat itu petoma, bukan soma. Soma itu body. Kalau petoma, corpse. Sekali lagi, soma itu body. Kalau body berarti dia masih ada nyawanya. Walaupun sudah koma-koma begitu. Orang pun bilang sudah ya kayak gitulah. Toh? Tapi kalau jenazah corpse itu petoma. Di sini ditulis soma dan diterjemahkannya mayat. Oke lah. Barusan bangkai akrobatik dengan menggunakan kata tubuh atau dalam bahasa Yunaninya soma. Menurut bangkai, kata soma dalam ayat ini merujuk pada tubuh yang masih ada nyawanya. Jadi menurut dia Yesus diturunkan dari salib masih hidup. Padahal kalau kita buka ayat lain yang menggunakan kata soma ini, justru menunjukkan soma itu tubuh tanpa nyawa. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi kata tubuh atau soma pada ayat itu adalah raga yang terpisah dari roh, jadinya mati. Jadi dalam konteks penyaliban Yesus, yang diturunkan dari salib adalah mayat Yesus, karena hukuman salib adalah hukuman mati. Jika kita ikutin alur tafsiran bangkai bahwa Yesus sempat disalib tapi dia tidak mati dan berhasil sembuh. Artinya bangkai sedang meluluhlantakkan klaim Quran bahwa Yesus tidak disalib dan hanya orang lain yang diserupakan wajahnya. Karena menurut bangkai, yang disalib benar-benar Yesus, tapi tidak mati. Sementara Quran katakan, yang disalib orang lain, yang diserupakan wajahnya dengan Yesus. Lebih parahnya lagi, jawaban bangkai yang satu ini. Baik, silakan Pak Esma. Ya, sebenarnya begini ya. Apa yang Pak Kainama ngomong bahwa bukti bahwa Yesus tidak pernah mati itu karena tidak ada bukti bahwa Yesus pernah mati. Ini sebenarnya adalah secara logika itu kesalahan logika. Itu namanya fallacy, argumentum et ignorantium. Ya, argumen dari ketidaktahuan. Kesalahan argumentasi ini adalah bahwa seseorang mengklaim sesuatu benar atau salah hanya karena tidak ada bukti sebaliknya. Nah, ini kesalahan logika di mana seorang anggap sesuatu pernyataan benar karena tidak ada bukti bahwa pernyataan itu salah. Nah, itu salah. Ya, saya terus terang Pak, ya, saya mencoba untuk mengenal Pak Kainama dari media sosial ini siapa sebenarnya ya. Dan saya baca di sana, Bapak ini tamat S1 dari STT Jakarta. Saya tidak menyerang pribadi, jangan khawatir. Ini masalah logika. Kedua, Bapak keluar S2 dari Leiden, ketiga dari Haifa. Pertanyaannya, kalau Bapak tidak bisa membuktikan itu, apakah itu bukti bahwa Bapak tidak pernah sekolah di sana? Karena tidak ada bukti, itu menjadi bukti tidak ada. Selain itu, tahan sebentar, karena apakah benar tidak ada bukti bahwa Yesus tidak pernah mati? Saya punya bukti. Itu nanti giliran saya. Saya hanya mau menunjukkan, ini bukan penyerangan pribadi, ini mau menunjukkan bahwa logika tidak ada bukti menjadi bukti dari tidak ada. Itu fallacy, kesesatan berpikir. Itu Pak. Jadi bukti bahwa bangkai tidak punya ijazah adalah tidak ada bukti bangkai punya ijazah. Logikanya gimana? Dari semua pemaparan bangkai, lebih kepada menafsir Alkitab seenak udelnya.
daripada memberi bukti ilmiah, entah itu dari dalam Alkitab atau di luar Alkitab. Berbeda dengan pemaparan pendeta Ezra yang membawa bukti dari kekristenan dan bukan dari kekristenan. Teman-teman saksikan sendiri, kualitas orang sekolah dan aku pernah sekolah. Tapi, bangkai gak boleh sedih, dengan kualitas begitu, kamu tetap punya pendukung yang setia. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap debat pendeta Ezra dan bangkai. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Sekali lagi nama saya Kainama, saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan sekolah tinggi teologi Jakarta. Saya juga pernah sekolah master di Belanda. Saya lanjutkan sekolah doktor di HIV, tapi itu semua bohong. Ini valid, ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Beliau adalah Ustadz Ahmad Kainama. Dia adalah seorang pendeta. Sebelumnya, beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University, Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel, dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Ini valid. Dan saya bertanggung jawab untuk hal itu. Kali lagi nama saya Kainama, saya biasa berdakwah di gereja. Saya banyak mualafkan orang Kristen dalam gerejanya. Karena itu saya dipukuli sampai tulang-tulang patah. Tapi itu semua bohong. Ini valid, ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. This close to be death, gitu. Deket mati itu udah saya udah rasa. Dan buat saya asik-asik aja. Tapi saya mengabarkan kemana-mana, dipukul, diapain, paling tidak Allah kasih tahu cintanya kepada saya ketika saya pegang tangan orang di dalam gerejanya dan saya syahadatkan dia di dalam gerejanya. Alhamdulillah, Allah masih percaya sama orang hitam ini. Allah masih sayang sama orang hitam ini, sehingga si hitam ini masih bisa berkeliling dan mengabarkan kasih Allah, lalu menuntun mereka untuk mengucapkan dua kalimat yang suci itu, dua kalimat cinta kepada Allah, dua kalimat syahadat di dalam rumah ibadah mereka. Ini valid, ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Hei bangke, sampaikan kapan begini, bertobatlah sebelum ajal menjemput. Aku tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Iya betul. Jadi yang mana ini yang benar? Hei bangke, sepandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium.